Baik, kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, kita berjumpa lagi di hari Sabtu. Baik, sebelum kita lanjutkan, silakan Kak Syakirin, dipimpin doa Kak Syakirin. Baik Kak, baik teman-teman. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya aktivitas kita ini lancar serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Seluruhnya berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Yafqahu qawli. Amin. Kabul. Sudah selesai. Baik, terima kasih Kak Gilang. Monggo Kak Gilang. Oke, baik. Terima kasih Kak Syakirin. Kakak-kakak yang berbahagia pada siang hari ini, kita ucap syukur alhamdulillah karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan pelatihan ini guna menuntaskan dari program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Baik kakak-kakak, untuk hari ini kita akan sesi sinkronus ya Kak, mode daring 1 JP atau 1 jam pelajaran. Nah, yang dimana nanti kita akan membahas tentang rencana tindak lanjut. Nah, kira-kira apa sih rencana tindak lanjutnya? Nah, hari ini akan saya informasikan kepada kakak-kakak. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak-kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik Kak Gilang. Alhamdulillah. Nggak ada yang kurang kan Kak? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Nah, baik kakak-kakak, kita lanjutkan di hari Sabtu ceria ini ya Kak. Nah, sebelum kita lanjut, ternyata kita harus mindfulness dulu selama 2 menit. Kita kosongkan pikiran kita merenung di dalam hati dan jiwa kita fokus apa yang telah kita miliki, dan juga kita fokus apa yang telah kita dapatkan pada saat ini. Tidak perlu lagi kita melihat kepada orang lain tentang kenikmatan atau anugerah yang telah diraih oleh orang lain. Kita fokus pada diri kita sendiri. Kita bersyukur atas nikmat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah menurunkan berbagai macam anugerahnya kepada diri kita. Dan juga kita fokus juga terhadap diri kita, bagaimana diri kita telah dibekali dengan pikiran, dengan akal, dan juga dengan budi, serta rasa ingin tahu, dan juga kita juga fokus terhadap diri kita tentang apa-apa yang mampu kita lakukan guna untuk menjalankan sebuah kebajikan, bukan dengan kelalaian. Dan juga kita juga perlu untuk meningkatkan lagi kebaikan-kebaikan kita terhadap diri kita sendiri, terhadap orang-orang di sekitar kita, dan juga terhadap pekerjaan kita. Mari kakak-kakak kita fokus terlebih dahulu, kita merenung sejenak. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya Kak. Kayaknya udah seger nih kakak-kakak, udah merem sedikit. Apalagi karena Ib tadi yang habis ketimpa air hujan. Pokoknya parah nih, parah. Oke, baik kakak-kakak. Tadi kita sudah doa bersama ya Kak, yang dipimpin oleh Kak Syakirin. Selanjutnya, nah saya bacakan lagi kesepakatan kelas kita, kesepakatan bersama.
Yang pertama, kita harus on cam atau menyalakan kamera. Yang kedua, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, baik kakak-kakak. Nanti apabila terjadi gangguan teknis seperti hari kemarin, mohon dikomunikasikan ya Kak. Selanjutnya, halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan pembelajaran modul 3. Yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Agenda kita sesi kali ini, yang pertama, pendahuluan kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar, refleksi awal, penyampaian rencana tindak lanjut, pengantar tugas rencana tindak lanjut, penilaian lini masa, dialog, diskusi dan tanya jawab rencana tindak lanjut, serta penutup. Baik, selanjutnya. Nah, kakak-kakak, silakan kakak-kakak tulis level kesiapan belajarnya pada kolom chat. Kita maksimalkan fitur chat. Nah, dari level 1 sampai dengan 10 untuk hari ini, kakak-kakak di level yang mana kesiapan belajarnya? Silakan kakak-kakak ditulis. Sudah, Kak. Oke, sudah. Baik, luar biasa Kak Fajar. Oke. Kak Syakirin, Kak Naib. Baik, Kak Fajar. Ini sangat menarik ini Kak Fajar. Kenapa bisa sampai levelnya itu yang sangat tinggi? Ya, setiap belajar, apalagi sekarang di rumah ya, kita bisa maksimal belajar pada hari ini walaupun waktunya sangat singkat, 1 jam. Karena kalau di sekolah kan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus kita tunaikan kan. Apalagi kalau teman-teman misalkan ada di kesiswaan, staf kepala sekolah, itu banyak sekali kegiatan yang harus diselesaikan. Ya mudah-mudahan di rumah ini kita bisa maksimal. Kebetulan saya di rumah ini cuma sendiri kan, anak-anak pada keluar semua, jadi ya insya Allah bisa dioptimalkan. Apalagi kan sekarang judulnya itu RTL ya, rencana tindak lanjut. Nah ini sangat menarik untuk diperdengarkan dan dibahas. Terima kasih Kak Gilang. Oke, luar biasa Kak Fajar. Sangat-sangat full nih hari ini kesiapannya ya Kak. Sampai mentok di angka 10. Baik, dari Kak Fajar, selanjutnya dari Kak Novi. Silakan Kak Novi di angka 7. Kenapa bisa di angka 7 Kak Novi? Oke Kak. Kalau saya di angka 7 karena sebenarnya saya siap banget nih belajar, tapi karena di rumah jadi kurang banyak gangguan kalau di rumah tuh. Kalau saya lebih enak belajarnya tuh di sekolah kayak gitu. Oke, luar biasa Kak Novi ya. Walaupun di rumah bersama dengan buah hatinya, mudah-mudahan ini menjadi ladang pahala yang lebih untuk Kak Novi ya. Sama lakinya. Karena belajar sambil dengan anaknya. Amin. Oke, Sama lakinya kali ya itu. kita lanjut. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Baik kakak-kakak, secara singkat kita di refleksi awal di pembelajaran 3 kemarin. Nah, di pembelajaran 3 kemarin, kira-kira apakah kakak-kakak masih ingat pembelajaran kemarin itu kita bahas apa di pembelajaran 3, Kak? Oke. RPP ya. Oke, RPP atau modul ajar ya. Jadi pada pembelajaran 3 yaitu tujuannya adalah kita mampu memfasilitasi
pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif, ya Kak. Kemudian kita juga sebagai guru mampu dalam menggerakkan komunitas belajar di dalam sekolah kita, dalam lingkup sekolah kita minimal, ya Kak. Di pembelajaran 3 itu supaya apa? Supaya mencapai keselarasan dengan rekan sejawat kita, dengan teman-teman kita. Nah, kemudian mengingat kembali pada pembelajaran berbasis proyek. Nah, yang kemarin ya Kak, di pembelajaran berbasis proyek. Nah, pada pembelajaran berbasis proyek, tentu kemarin kita telah membuat suatu rencana, yang dimana rencana itu sangat-sangatlah kompleks dalam pembelajaran berbasis proyek, karena kita tidak hanya menilai dari satu sisi, kita melihatnya dari berbagai macam sisi. Nah, adapun dalam pembelajaran berbasis proyek, yaitu adalah sebuah metode pengajaran yang ampuh dan mampu untuk meningkatkan, pertama diharapkan bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, kemudian berpikir analisisnya siswa, lalu jika ada masalah siswa mampu untuk memecahkan masalah tersebut, lalu terbuka untuk mendapatkan berbagai macam saran dan masukan, kemudian memanfaatkan saran dan masukan tersebut guna pengembangan proyek yang lebih baik lagi. Kemudian juga siswa mampu menarik kesimpulan dan mencapai suatu kesimpulan dari proyek yang telah dilakukannya. Baik kakak-kakak, selanjutnya ketika kita melakukan pembelajaran berbasis proyek, tentu juga kita harus memiliki rencana-rencana yang matang ya Kak. Nah, rencana yang matang tersebut dapat kita tuangkan dalam modul. Nah, kalau kita masih belum memahami betul modul yang telah kita buat dulu modul yang sederhana, yang kita pun mampu untuk memahaminya. Seperti itu. Lalu, bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Oke, dalam pembelajaran berbasis proyek ini tentu kita harus melibatkan semua elemen masyarakat sekolah atau warga sekolah. Jadi kita tidak bisa hanya kita sendiri. Ternyata kita harus mampu untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat kita, guru mata pelajaran lain, atau dengan wakil kepala sekolah, atau dengan kepala sekolah, atau dengan komite bahkan, ya. Nah, kemudian bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Nah, dalam pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, ya, kita bisa menggunakan berbagai macam media yang tersedia. Nah, salah satu medianya yaitu adalah PMM. Dalam PMM tersebut dapat kita manfaatkan untuk melakukan proses pembelajaran berbasis proyek, atau kita juga dapat melakukan diskusi bersama rekan-rekan kita di situ, atau bahkan kita dapat mencari sumber informasi yang lain. Kemudian, apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, yang ini kita kembalikan lagi ke dalam diri kita masing-masing. Apakah selama ini komunitas belajar yang sudah ada di dalam sekolah kita sudah kita manfaatkan atau belum? Kalau misalnya kita belum manfaatkan secara maksimal, maka mulai saat ini kita harus bertekad, kita harus memulai dalam diri kita untuk mencoba
memaksimalkan komunitas belajar yang ada di sekolah kita supaya memberikan dampak pada pembelajaran peserta didik. Jadi terjadi upgrading terhadap diri kita untuk menyampaikan pembelajaran pada peserta didik supaya lebih efektif, efisien, dan juga lebih bermakna lagi. Kemudian bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL, Project Based Learning. Nah, di dalam melibatkan peserta didik mengenai voice-nya, mengenai suaranya, choice-nya, pilihannya, dan juga ownership-nya, kepemilikannya, ya, kita bisa untuk menyisipkan dalam pembelajaran yang kita lakukan. Ya, misalnya ketika kita melakukan ingin membuat suatu proyek, kita juga bisa menawarkan dengan memberikan penawaran atau pilihan kepada peserta didik. Ya. Nah, terus ada apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Nah, untuk yang ini, pemahaman saya terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL kita dapat melihatnya setelah kita melakukannya atau memberikannya kepada peserta didiknya, dan juga kita harus melakukan refleksi bagaimana inisiatif dari peserta didik tersebut. Nah, atau mungkin sebenarnya peserta didik itu memiliki voice, memiliki suara, namun mereka malu untuk mengutarakannya. Maka kita mesti mencari cara agar peserta didik itu tidak malu-malu lagi untuk mengeluarkan suaranya. Kemudian peserta didik itu juga berkesempatan untuk memilih. Jangan lupa peserta didik diberikan kesempatan untuk memilih pada bagian mana yang dia akan mengambil perannya. Kemudian dalam ownership-nya, ya, kita dapat melihat ketika dia sudah memilih pada bagian tertentu, maka apakah dia mampu melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya atau belum. Nah, kita juga dapat melakukan observasi terhadap peserta didik kita. Lalu di sini ada keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, tujuannya yaitu merubah paradigma perubahan diri dalam kelas dalam PJOK. Kemudian keterampilan menggerakkan rekan sejawat pembelajaran yang berkelanjutan. Nah, jadi dalam pelatihan ini, dalam peningkatan pelatihan PPKG PJOK ini, Kak, ya, kita bukan hanya belajar tentang keterampilan pedagogi guru PJOK, tapi juga kita memiliki tujuan yaitu paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, yang dimana kita harus merubah diri kita, merubah sudut pandang kita supaya sebuah pembelajaran itu bisa lebih bermakna lagi untuk peserta didik dan berdiferensiasi. Serta tak lupa juga kita juga perlu untuk memikirkan peserta didik itu supaya mereka mampu untuk berolahraga sepanjang hayat mereka. Jadi jangan sampai mereka stop berolahraga. Kemudian ada juga keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, diharapkan setelah pelatihan ini nanti kakak-kakak mampu untuk menggerakkan keterampilan rekan sejawat, Kak. Jadi itu adalah salah satu program dari PPKG PJOK ini. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu penyampaian RTL. Dalam RTL ini, rencana tindak lanjut ini, ya, ternyata ditekankan kepada hal yang keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Karena di dalam RTL ini, ya kakak-kakak, ketika kita masuk sebagai guru penggerak atau ya guru penggerak, nah kita harus mampu untuk
mengajak rekan-rekan kita supaya lebih lagi untuk dalam meningkatkan kompetensinya. Salah satunya yaitu dengan KBS, Komunitas Belajar di Sekolah. Nah, di sini ada pengantar tugasnya, Kak. Yang pertama dalam pengantar tugasnya yaitu salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program kegiatan yang dilakukan adalah program kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Nah, jadi dalam pengantarnya ini kita sebagai guru PJOK setelah lepas dari kegiatan PPKG ini diharapkan mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah. Nah, khususnya itu dalam kegiatan PJOK. Kemudian memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun dampak jangka panjangnya. Selanjutnya, dalam pengantar tugas, kakak-kakak, ya, dalam pengantar tugas ini, sebelum merancang program kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Nah, kakak-kakak, kita sebelum merancang RTL ini, kakak-kakak nanti bisa melihat visi sekolah kakak masing-masing atau visi dari daerah kakak masing-masing. Misalnya yang di Kecamatan Cilandak visinya apa, atau di sekolahnya yang lebih mudah melihat visinya apa. Nah, kemudian nanti dimanfaatkan lagi dari visi tersebut, dikembangkan lagi dengan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolahnya. Kemudian diajak juga rekan-rekannya. Jadi kita tidak sendiri untuk mengembangkan RTL ini. Lalu rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi A. Tujuan program, B. Kelengkapan rencana dalam struktur program, C. Keterlibatan komunitas, dan D. Rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi satu bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Kemudian notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan yang keempat, dokumen lain yang relevan. Nah, kakak-kakak, nanti ketika kakak-kakak akan merancang tugasnya, ya, kakak-kakak di dalam tugasnya tersebut, di dalam RTL-nya itu nanti harus dicantumkan tujuan programnya, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Nah, kemudian di dalam unggah tugas, Nika yang perlu digarisbawahi adalah di dalam unggah tugasnya ini, nanti kakak menyiapkan bahan tayang perencanaan berbasis proyek. Nah, bahan tayangnya itu nanti bisa di dalam bentuk
PowerPoint, PPT, ya Kak, yang di PDF-kan atau Canva yang di PDF-kan. Nah, kemudian dari bahan tayang tersebut, kakak-kakak bisa presentasikan bersama dengan rekan-rekan kakak-kakak di sekolah masing-masing. Nah, kemudian di dalam presentasi tersebut, otomatis nanti akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Nah, di dalam sesi diskusi dan tanya jawab akan berisi catatan-catatan notulen. Nah, kemudian dari catatan tersebut kakak-kakak bisa foto nanti atau di-scan, kemudian dimasukkan ke dalam video di akhir video tersebut dan juga nanti sebagai lampirannya. Kemudian ada dokumen lain yang relevan, yaitu dokumen biasanya ada daftar hadir yang berisikan di situ biasanya nama, kemudian biasanya ada nama, jabatan, misalnya guru IPA, guru IPAS atau guru kelas. Nah, kemudian ya, tanda tangan. Nah, iya biasanya ada NIP juga. Nah, kemudian dalam RTL ya, rencana tindak lanjut, rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Kemudian di sini modanya adalah penugasan mandiri, rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Nah, kakak-kakak. Asli ya, Nah, nggak pakai joki gitu Pak. ya betul, asli. Nggak pakai joki. Nanti kan kalau misalnya di video atau di foto, pasti kelihatan nih kakak-kakak apa bukan gitu. Misalnya Kak Naib, lah tapi kok orang lain. Nah, bakal ketahuan dari situ. Kalau, ntar lu Kak, saya nanya Kak. Kalau Ya. sama Kak, saya sama Pak Jaki kan satu sekolah. Betul kita pakai yang sama kayak gitu juga karena waktu komunitas belajar saya pakai berdua. Apa kayak? Oke. Tapi Nah, sayangnya saya. Nah, kalau seperti itu nanti kakak modifikasi lagi Kak. Jadi jangan sama plug di adopsi, boleh diadopsi lagi, terus kakak modifikasi, boleh ditiru, terus modifikasi. Karena tadi di slide sebelumnya kan yang diminta itu adalah yang bukan yang sudah berjalan ya Kak, tapi yang terbaru. Iya. Tuh, di poin nomor 1 kan bukan yang sudah berjalan, tapi yang terbaru, yang akan berjalan gitu. Oke, siap. Nah, Masih ya. ini adalah ketentuannya Kak di dalam bahan tayang, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, di rencana bahan tayang perlu diperhatikan ya kakak-kakak, rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar, maksimal 9 slide. Kalau di PowerPoint maksimal 9 slide, Kak. Maksimal 9 slide. Nah, di sini ada komponen programnya, yaitu ikutin di sini aja, Kak. Di slide pertama, judul program atau kegiatan. Biasanya di dalam judul program tersebut atau kegiatan itu kan ada misalnya namanya di situ sekolah apa, misalnya sekolah Cilandak 03, judul programnya Piala Kepala Sekolah, Piala Bergiril Kepala Sekolah. Nah, terus di sini di slide kedua dijelaskan latar belakangnya secara singkat, Kak. Dijelaskan latar belakangnya secara singkat. Nah, kemudian, seperti sini udah ada rinciannya, Kak. Nih, jadi di slide pertama judul program berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar di sekolah. Nah, di sini di slide pertama, slide keduanya latar belakang. Di latar belakang ini kakak-kakak bisa menguraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari
Kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kakak-kakak juga dapat mengembangkannya dari model pembelajaran yang kakak-kakak pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Lalu, pastikan di dalam latar belakang kakak-kakak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Lalu, jelaskan konteks program, harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada berdasarkan pemetaan aset kaitkan dengan yang telah kakak-kakak lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Lalu, nyatakan konsep kesenjangan atau kebutuhan di lapangan dan minat terhadap pada program atau kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil, misalnya hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, pemetaan aset, dan sebagainya. Jadi pada intinya nanti di slide kedua ini, kakak-kakak nih isinya adalah latar belakang dari kegiatan tersebut. Nah, kakak-kakak bisa uraikan apa yang mendasari direncanakannya program tersebut, diuraikan di situ. Kemudian di sini di slide ketiganya nanti adalah tujuan program. Ya, Kak. Tujuan program. Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Selanjutnya, yang keempat yaitu capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuannya. Nah, ini di slide keempatnya. Isinya capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuannya. Nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan, yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program untuk setiap capaian. Berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis, spesifik, dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Lalu, nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program kegiatan ini. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, Sport Education Model, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadikan pemeran utama dari perencanaan hingga pelaksanaan hingga penyelesaian tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek. Kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai, dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Nah, di sini mulai rinci lagi nih, Kak. Capaian apa yang ingin dicapainya, kemudian langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuannya di slide keempat. Kemudian pada slide kelima, struktur, program, dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, dalam program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Kemudian, jelaskan skala program kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi, kelas atau usia. Kemudian, jelaskan pengaturan program kegiatan. Hal ini mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program kegiatan ini akan dilakukan. Lalu, identifikasi
dan jelaskan pemeran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program atau kegiatan ini. Contoh struktur program dan rekan sejawat dalam KBS. Contoh nama proyeknya Yuk Gerak. Kemudian Pak Joni sebagai guru mata pelajaran PJOK. Di sini berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha. Bagaimana gerak dilakukan, bagaimana bagian dari model pendidikan gerak. Penugasan serta penyiapan rubrik penilaian. Kemudian ada Bu Yuni sebagai guru IPA, nanti tugasnya sebagai apa. Kemudian ada Ibu Indrasari, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, ini contohnya adalah pembagian tugasnya. Nah, di sini ternyata yang bermitra siapa? Yang bermitra dalam komunitas belajar kita adalah dari Pak Joni sebagai guru PJOK-nya, mungkin yang stakeholder yang memiliki ide utamanya mungkin Pak Joni. Nah, Pak Joni itu bermitra dengan Bu Yuni sebagai guru IPA. Nah, dan juga Bu Indrasari sebagai guru Bahasa Indonesia. Nah, masing-masing memiliki tugasnya, tugas dan perannya. Nah, kemudian di slide ke-6, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan. Nah, kalau yang di slide ke-6 ini kita berkaitan dengan aset, Kak. Jadi misalnya di sekolah kita ada lapangan, nah kita bisa rincikan lapangan itu untuk perlombaan atau proyeknya itu bisa digunakan apa enggak. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu rencana evaluasi. Nah, dalam rencana evaluasi nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan digunakan. Nah, dari siapa? Kakak-kakak akan mengumpulkan informasi murid-murid yang akan mengikuti program, staf anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Lalu jelaskan alat pengumpulan data yang digunakan, misalnya dengan wawancara, survei, atau refleksi murid. Nah, kemudian di slide ke-8 yaitu kemungkinan tantangan. Nah, jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusinya. Mungkin kalau kita nanti menggunakan tempat yang outdoor, kemungkinan tantangannya adalah hujan. Nah, kemudian kita harus tuliskan juga solusinya bagaimana jika terjadi hujan. Kemudian juga misalnya terjadi bencana alam, gempa bumi atau apa. Nah, kita harus punya planning lainnya seperti itu, Kak. Nah, kemudian di sini ada aspek penilaiannya ternyata. Aspek penilaian dari rencana tindak lanjut tersebut adalah yang pertama, yang dinilai yaitu tujuan program. Satu, mengarahkan ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Yang ketiga, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Nah, kemudian yang B, kelengkapan rencana dalam struktur program. Yang pertama, deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya. Yang kedua, lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. Yang ketiga, potensi tantangan dalam pelaksanaan. Kemudian yang keempat, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Lalu yang C, keterlibatan komunitas dalam sekolah. Ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Kemudian upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dalam pemeran utama dalam program. Yang ketiga, rencana pelibatan komunitas atau mitra. Lalu yang D, lini masa evaluasi yang jelas, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi, teknik pengambilan data observasi atau dialog atau survei, wawancara, dan lainnya.
Nah, di sini ada lini masa. Lini masa ini ya adalah lini masa rencana tindak lanjut, Kak. Nah, di sini adalah penyusunan rencana tindak lanjut. Nah, kita saat ini lalu ada menyusun dan unggah di LMS rencana tindak lanjut dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen, catatan diskusi atau catatan diskusi KBS terkait rencana tindak lanjut PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lain yang relevan. Rentang 6 hari dari sesi pengantar RTL. Nah, kita ini ada di posisi yang satu, Kak. Yang pertama nih, kita ada di sini, Kak. Karena lagi RTL, rencana tindak lanjut nih. Kemudian setelah Google Meet ini, kakak-kakak akan ke proses yang ini, Kak. Nah, waktunya kapan? Waktunya itu 6 hari, maksimal 6 hari dari pengantar RTL. Jadi kalau RTL-nya sekarang, nah minggu depan kakak-kakak itu sudah harus menyusun program RTL-nya yang maksimal 9 slide itu, kemudian dipresentasikan di hadapan komunitas belajar kakak-kakak di sekolah, ya. Kemudian diunggah juga ke dalam LMS. Nah, diunggahnya itu adalah kalau misalnya video itu kan dimasukkan ke YouTube dulu. Nah, nanti setelah dari YouTube linknya itu dicantumkan di dalam modul atau bahan tayang yang kakak-kakak telah buat. Nah, dari situ akan ada penilaian RTL. Nah, setelah ada penilaian RTL, lalu ada umpan balik rencana tindak lanjutnya. Nah, kita akan Google Meet kembali nih nanti di umpan balik rencana tindak lanjutnya. Kapan Google Meet umpan balik rencana tindak lanjutnya? Nah, umpan baliknya itu tanggal 18 November. Nah, lumayan lama, Kak. Waktunya lumayan lama nih. Karena fasilitator perlu menilai RTL kakak-kakak. Nah, baik, kita lanjut. Oke, sampai di sini kira-kira puyeng nggak, Kak? Enggak, Kak Gilang. Aman, Enggak. aman. Aman. Mungkin nanya dikit kali, Kak Gilang. Iya, Kak, silakan, Kak. Kalau misalnya kita presentasi nih kan itu di depan guru-guru ya? Ketika dipresentasikan di depan guru-guru, apakah RTL-nya itu langsung dibuat agenda aksi nyata atau hanya sebatas RTL di presentasi aja, Kak Gilang? Oke, pertanyaan yang menarik nih. Baik, kakak-kakak. Nah, ini kan RTL ya, rencana tindak lanjut. Jadi sebatas RTL aja gitu. Jadi kita bisa mungkin berandai-andai kita akan membuat sesuatu hal yang luar biasa di tahun 2025 karena di akhir tahun RTL-nya gitu kan. Nah, nggak apa-apa, nggak masalah. Atau ini kan kita udah masuk akhir-akhir fase pembelajaran semester 1 ya, Kak. Kalau kakak pengen dibuat aksi nyata bisa nanti. Jadi kakak presentasi, nggak cuma presentasi, kakak jadikan aksi nyata bisa disisipkan di dalam kegiatan, biasanya ada kelas meeting ya. Ada kan? Betul, Kak Gilang. Nah, biasanya bisa diagendakan untuk di kegiatan kelas meeting. Kayak gitu. Jadi kadang kalau kita cuma bikin RTL aja nggak masalah sebenarnya. Nah, cuma kadang-kadang kan guru olahraga, wah gengsi dong, udah presentasi di depan guru-guru, nggak ada tindak lanjutnya gitu. Nah, monggo terserah kakak, mau kakak-kakak jadikan suatu aksi nyata yang benar-benar nyata atau hanya rencana tindak lanjut aja gitu, hanya rencana saja gitu.
Nah, nanti untuk beberapa slide-nya ya kakak-kakak, nanti akan saya kirimkan di grup WA ya kak, supaya kakak-kakak bisa berpatokan dengan yang ada di slide tersebut. Nah, silakan kakak-kakak yang lain. Ada yang mau ditanyakan lagi, didiskusikan lagi? Izin bertanya ke Gilang. Ya, silakan kak. Itu kan kita presentasi nih di depan guru-guru. Itu harus ada kepala sekolah apa emang hanya guru doang? Oke. Nah, di sini lebih baik, lebih bagus memang ada kepala sekolah, ada pejabatnya di situ. Cuma kalau memang kepala sekolah ini sedang ada kegiatan luar yang lebih penting, nggak masalah. Betul. Oh, nggak masalah. Kayak gitu kak, nggak masalah. Siap Kak Gilang. Oke. Nanya Kak Gilang. Ya kak, silakan. Kak Gilang, kalau misalkan kita koordinir cuma 10 orang atau sekitar ya di bawah 10 orang itu boleh nggak Gilang guru-gurunya apa gimana Pak seluruhnya guru-guru? Oke, kakak-kakak, baik. Nah, untuk jumlah guru-gurunya ini memang kalau lebih banyak kan lebih baik ya kak. Cuma kita juga tidak bisa memaksakan. Mungkin Betul, ada yang waktunya, masih, pasti, ya mungkin ada yang masih dalam jam pelajaran. Nah, jadi ya kalau misalnya bisa lebih banyak nggak apa-apa. Kalau kurang dari 10 juga nggak apa-apa. Ya cuma jangan sampai di bawah 5 lah. Kalau di bawah Tadi 5 saya lihat kayaknya. cuma 3 Kak sesuai jumlah guru PJOK. Oke, masa guru lain gak diajak? Sulit amat bang. Malah kalau guru lain gak diajak, timbul tanda tanya nih. Enggak, gitu. satunya saya suruh jadi guru prakarya, yang satu saya suruh jadi seni budaya gitu. Saya guru PJOK. Beliin nasi bok bang, beliin nasi bok. Jadi mewakili Pak. Nah, kakak-kakak, nanti kalau presentasi gak usah lama-lama kakak-kakak. Kalau memang cuma rencana gitu ya, gak usah dibikin pusing aja, gak usah dibikin ribet lah. Ya presentasi sekitar 20 menit, dari 8 slide itu presentasi 20 menit itu udah itu banget kan, udah lama lah ibaratnya gitu kan. Kita hanya menyampaikan, nanti mungkin ada sesi menyampaikan presentasi 15 menit, 5 menit untuk sesi tanya jawab, seperti itu. Kak Gilang, Ya. Kak Gilang, berarti tidak ada batas menit ya buat videonya gitu. Mau berapa menit juga bebas kan? Oke, bebas Kak, mau berapa menit. Cuma kalau misalnya 8 slide cuma bikin video 5 menit, presentasi 5 menit. Sama itu kali Kak Gilang, kalau boleh nih untuk RTL-nya kan PPT-nya tolong kalau punya contoh di-share lah ke grup gitu kan, biar kita bikin lah gitu kan supaya ada patokan. Oke, siap. Nanti dicarikan. Siap Kak Gilang, makasih. Oke kakak-kakak, baik. Kak Gilang. Ya, silakan Kak. Misalnya nih, teman-teman yang kelas 11 nih, pengen kita bikin janjian, misalnya di sekolah mana kita mau bikin kayak presentasi gitu, itu diperbolehkan atau tidak Kak Gilang? Karena terkadang ada teman-teman yang mungkin kurang akur nih sama guru-gurunya, tapi ngerasa nyaman nih sama kita-kita nih. Nah, kita pengen bikin nih, misalnya di sekolah setuju. saya. Setuju nih, gimana boleh atau tidak gitu Kak Gilang? Ya, setuju Kak Topa, setuju. Oke, baik kakak-kakak. Nah, kita balik lagi nih Kak, dari tujuan RTL ini. Hanya lingkupnya sekolah, atau nanti RTL ini akan untuk gabungan beberapa sekolah gitu. Mungkin kalau dalam proses pembuatan bahan tayangnya bisa. Tapi nanti ketika dalam proses pembuatan videonya, otomatis kalau misalnya yang dari rencana tersebut diadakannya di sekolah kakak-kakak, berarti yang terundang di dalam presentasi itu adalah warga sekolah kakak gitu. Oke, kakak-kakak, ada lagi? Atau dilanjut dulu? Lanjut Kak Gilang, lanjut.
Lanjut dulu Kak Gilang. Lanjut. Lanjut dulu ya. Oke, siap. Baik kakak-kakak, ternyata kita sudah di akhir sesi. Nah, di akhir sesi ini kakak-kakak yang pertama diharapkan telah mampu merefleksikan pembelajaran modul 3. Yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Oke, di sesi penutup. Nah, sesi penutup ini ada pantun nih Kak. Nih, pantunnya. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mantap. Cakep. Luar biasa. Sakirin pantun. Ayo Kak. Balas Sakirin. Ayo Sakirin, balas Sakirin. Dibalas Sakirin. Oke, baik. Sakirin Kakak-kakak. speaking, Sakirin. Ya, nanti jadi agenda besarnya setelah kita rencana tindak lanjut ini, kakak-kakak nanti akan membuat sebuah bukti karya. Nah, bukti karya tersebut nanti kakak-kakak upload di dalam PMM. Nah, namun sebelum diupload ke dalam PMM, bukti karya kakak-kakak silakan diupload dulu ke dalam LMS biar dicek dulu. Yang ngecek adalah fasilitator. Dicek dulu apakah bukti karya ini ada yang perlu diperbaiki ataupun ditambahkan lagi, ataupun mungkin bisa langsung di-upload ke dalam PMM. Supaya apa? Supaya tidak terjadi di dalam PMM tersebut yaitu plagiarisme dan lain-lain, ya Kak. Nanti akan dibacakan lagi ketentuannya setelah RTL ini. Baik kakak-kakak, sampai di sini ternyata kita sudah sampai di ucapan terima kasih. Kakak-kakak, terima kasih pada siang hari ini sudah membersamai dalam kegiatan sesi sinkronus tatap maya pada rencana tindak lanjut. Nah, kita harus tetap bersemangat karena kita sudah mencapai akhir-akhir dari pelatihan ini. Yuk kakak-kakak, sebelum kita tutup, mari kita ucapkan hamdalah. Pantun Kak. Pantun. Pantun dari saya Kak. Oke, siap. Kalau ada sumur di ladang, Cakep. boleh kita menumpang mandi. Cakep. Kalau ada umur kita panjang, kapan-kapan kita berjumpa lagi. Terima kasih. Cakep, luar biasa. Cakep. Mantap Kak Naif. Nanti kita agendakan lagi. Janda rambut panjang Kak Naif. Oke. Ini lagi Batman. Baik, nanti kita agendakan lagi ya Kak. Baik kakak-kakak, kita akhiri pembelajaran pada sesi sinkronus siang hari ini. Kita ucapkan hamdalah, Alhamdulillahirabbil wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pas banget 1 jam.